pernah di tahap dimana aku candu banget dengan yang namanya sosial media. Sekarang mungkin masih, tapi tidak seperti dulu. Dan itu jujur, tidak enak banget. Aku gampang banget capek, yang padahal nggak ngapa-ngapain, cuma rebahan, scrolling nggak jelas, ujung-ujungnya tubuh lelah. Tidak produktif, tugas nggak kelar-kelar, mulai menyalahkan kebodohan diri sendiri yang scrolling seharian. Membuat otak penuh dengan segala informasi yang sebenarnya nggak penting-penting amat. Dan ya sekarang aku sadar ini merusak. Jadi, semua platform media sosial, khususnya video pendek itu, punya algoritma yang sama. Pada saat kita membuka TikTok atau Reels, kita langsung disuguhkan dengan video yang kita suka. Nah, hal ini membuat dopamin yang ada di otak kita langsung naik. Dopamin ini sebenarnya hormon yang sangat berpengaruh dalam produktivitas manusia, karena dopamin ini keluar saat kita merasa senang, saat melakukan atau mendapatkan sesuatu. Misalnya, berusaha menang dalam suatu kompetisi. Nah, ketika berhasil dalam kompetisi tersebut, kita otomatis akan senang. Saat itulah hormon dopamin seharusnya keluar. Tapi ketika kita masuk ke media sosial yang berbasis video pendek, kita akan disuguhkan dengan video yang kita suka. Saat itu, hormon dopamin akan keluar juga, tapi dengan cara yang instan tanpa usaha. Ini membuat otak kita terbiasa mengeluarkan hormon dopamin tanpa usaha yang lebih. Berbeda halnya dengan kita yang senang saat melakukan sesuatu atau saat memenangkan sesuatu. Nah, karena itulah makanya kita seharian menghabiskan waktu di media sosial, kita akan merasa lelah dan capek. Padahal yang gak ngapa-ngapain, tapi otak kita ini dipaksa untuk mendapatkan informasi secara acak, yang padahal informasinya ini tuh tidak terlalu mengaruh pada diri kita ya. Kita nggak tahu juga nggak masalah, istilahnya yang nggak penting-penting amat. Terlalu banyak informasi yang masuk sebenarnya juga nggak baik buat kesehatan. Otak akan sulit memproses yang mana informasi yang penting dan yang mana yang tidak penting. Kita merasa di medsos itu cuma 5-10 menit, padahal kita bisa menghabiskan 2 jam, 3 jam. Menurut kompas.com, rata-rata kita berada di media sosial itu sekitar 7 jam sehari. Ketika dikali minggu atau dikali sebulan, kita itu kayak kerja part-time, kerja pabrik, tapi tidak digaji. Siapa yang mendapatkan keuntungan? Ya pemilik platform tersebut. Kita mah cuma dapat capeknya. Sebenarnya ini bukan sepenuhnya salah kita. Media sosial memang dirancang sedemikian rupa untuk bisa membuat kita kecanduan. Di kantor media sosial, mereka mempekerjakan orang yang disebut dengan attention engineers, yang biasanya job desk-nya itu mengambil konsep dari judi-judi atau kasino-kasino yang diimplementasikan pada media sosial. Nah, konsep ini yang bisa membuat media sosial itu sangat candu, sangat addictive. Ia akan terus membuatmu scroll terus ke bawah, seakan-akan tidak ada habisnya. Semakin ke bawah, semakin membuatmu turun, dan akhirnya kamu down menyalahkan kebodohanmu yang terlalu banyak scroll media sosial. Yang padahal kamu punya banyak pekerjaan yang harus dikerjakan, tapi kamu memilih scroll. Media sosial dirancang untuk membuatmu ketergantungan. Berbagai platform membutuhkan perhatianmu untuk membuat yang punya platform kaya. Perhatian kita diperjualbelikan dengan cara yang sangat pintar. Bagaimana setiap aplikasi media sosial berwarna mencolok dan berbagai notifikasi berwarna merah berebut untuk mendapatkan perhatian. Teknologi sebenarnya tidak buruk. Begitupun dengan media sosial. Semua tergantung bagaimana kamu dalam memanfaatkannya. Teknologi itu ibarat nuklir. Dia bisa jadi bom yang merusak, atau nuklir juga bisa menjadi potensi tenaga listrik yang bagus. Semua tergantung bagaimana kamu memanfaatkannya. Saya paling aktif bisa dibilang di Instagram, itu pun jarang story, apalagi post. Melihat postingan orang dengan banyak pencapaian, jalan-jalan kemana-mana, mereka dengan segala gayanya, cantik, cakep, bisa bikin down membandingkan dirimu dengan orang lain. Padahal realita tidak sama dengan yang diposting. Sosial media itu fake, termasuk juga saya. Platform di mana orang yang sangat memilih postingan mana yang paling bisa menggambarkan hidupnya sebaik mungkin. Meskipun itu tidak sesuai realita, itu akan menjadi standarmu dan kamu akan membandingkan dirimu dengan orang lain. Kita ada mindset harus update sosial media terus. Kalau nggak update, nggak eksis. Kalau nggak diupload, tidak terjadi. Dan kalau nggak viral, nggak relevan.
Aku cuma mau bilang, tidak semua hal privat harus dipublikasi, tidak semua hal harus di-share. Tidak ada salahnya fokus pada diri sendiri. Nikmati setiap proses dalam hidup. Hening sejenak, nikmati kesunyian. Jangan lupa, tidak semua yang kamu lihat di media sosial itu sesuai dengan sebenarnya. Jangan lupa untuk prioritaskan kesehatan mentalmu. Jangan lupa untuk log off.